Namaku Dika, usia 19 tahun. Baru saja menyelesaikan semester pertamaku di PTN ternama di Jogja. Rasanya seperti mimpi jadi kenyataan, bisa kuliah di kampus yang diincar banyak orang. Tapi liburan semester pertamaku ini membawa cerita yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Dik, liburan semester nanti main ke rumah paman ya. Ajak Paman Budi lewat telepon seminggu sebelum ujian berakhir. Kebetulan anak-anak paman juga kangen sama masnya. Aku pun menyanggupi. Rumah Paman Budi di kota tetangga hanya berjarak 1,5 jam dari kos-kosanku di Jogja. Cocok untuk refreshing sebentar sebelum semester 2 dimulai. Mas Dika, sambut Tante Winda dengan hangat saat aku tiba di rumah mereka yang cukup besar itu. Di usianya yang 35 tahun, Tante Winda masih terlihat cantik dan segar. Rambutnya panjang, tubuhnya proporsional, dan senyumnya yang manis selalu membuat suasana jadi cerah. Dika, selama di sini jangan sungkan-sungkan ya, ucap Paman Budi sambil menepuk bahuku. Paman ada proyek di luar kota besok, jadi mungkin beberapa hari nggak di rumah. Tante Winda sama adik-adik yang nemenin kamu. Malam pertama aku di sana lumayan santai, makan malam enak, main dengan kedua sepupuku yang masih SD, lalu aku mengunci diri di kamar tamu untuk main game sampai larut. Kebiasaan burukku sebagai anak kos, tidur larut dan bangun siang. Seperti biasa, aku tidur hampir jam 3 pagi. Dan seperti biasa, aku tidur hanya memakai celana pendek tipis tanpa daleman. Katanya sih biar adem. Dika, bangun sayang, sudah siang nih. Suara lembut Tante Winda membangunkanku. Aku menggerakkan tubuh malasku, membuka mata berat. Dan disitulah aku melihatnya. Tante Winda berdiri di samping tempat tidurku, wajahnya merah padam, matanya terpaku pada selimut yang menutupi tubuhku. Aku baru sadar, pagi hari, anak muda pasti ada reaksi alamiah, dan celana pendek tipis itu sama sekali tidak bisa menyembunyikan reaksi tersebut. Maaf tante, kataku cepat sambil menarik selimut sampai ke dagu. Tante Winda tersenyum malu-malu. Nggak apa-apa Dik, Tante ngerti. Tadi mau bangunin kamu untuk sarapan saja. Dia cepat-cepat meninggalkan kamar, tapi aku melihat matanya masih melirik ke arahku sebelum pintu tertutup. 2 hari setelah kejadian itu, aku memperhatikan Tante Winda jadi agak aneh. Dia sering membereskan kamarku berulang-ulang atau mencari-cari alasan untuk masuk ke kamarku. Aku sih santai saja, mengira itu hanya kekonyolanku sendiri. Sampai suatu pagi, aku terbangun karena sensasi aneh di area vitalku. Aku mengira masih bermimpi sampai kubuka mata dan melihat Tante Winda duduk di pinggir tempat tidurku, tangannya dengan lembut mengelus-elus tonjolan di celana pendekku. Tante, gumamku setengah sadar. Tante Winda langsung menarik tangannya, wajahnya panik. Maaf Dik, Tante nggak bisa menahan diri. Aku duduk, masih bingung. Menahan diri dari apa Tante? Dia menarik nafas dalam. Dika, Tante mau jujur. Sejak lihat kamu beberapa hari lalu, Tante nggak bisa berhenti memikirkanmu. Aku tercengang. Ini Tante Winda, istri pamanku sendiri. Tapi, Tante, Aku tahu ini salah, Dik, bisiknya, matanya berkaca-kaca. Tapi, kamu tahu tidak, Paman Budi sudah 6 bulan gak pernah sentuh Tante. Setiap kali mau dekat-dekat, dia selalu bilang capek kerja. Dia memegang tanganku. Tante masih perempuan normal, Dik. Masih butuh diperhatikan, butuh kasih sayang.
Aku bingung. Di satu sisi, ini jelas salah. Di sisi lain, melihat Tante Winda yang biasanya ceria sekarang terlihat begitu rapuh, hatiku tersentuh. Tapi bagaimana dengan Paman? Tanyaku lembut. Paman lagi di luar kota sampai 3 hari lagi. Jawabnya cepat. Please Dik, bantu Tante, cuma sekali saja. Setelah berpikir sejenak, akhirnya kuberikan syaratku. Baik Tante, tapi hanya pagi hari saat adik-adik sudah sekolah. Dan kalau malam, takut-takut Paman pulang tiba-tiba. Wajah Tante Winda langsung berbinar. Oh, terima kasih Dik. Besok pagi setelah anak-anak berangkat sekolah ya. Pukul 8 pagi, setelah kedua sepupuku berangkat sekolah, Tante Winda masuk ke kamarku. Dia sudah memakai daster tipis yang memperlihatkan siluet tubuhnya. Siap, Dik? Tanyanya dengan suara menggoda. Aku hanya bisa mengangguk, gugup setengah mati. Ini pengalaman pertamaku dengan perempuan yang lebih dewasa. Jangan nervous, sayang, bisik Tante Winda sambil mendekat. Biarkan Tante yang memimpin. Dan benar saja, Tante Winda yang mengambil alih semuanya. Dari sambutan pertama yang membuatku limbung, sampai sentuhan-sentuhan lainnya yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Gimana? Enak kan? Bisiknya di telingaku saat tangannya dengan terampil membimbingku. Aku hanya bisa mengangguk, terlalu menikmati untuk bicara. Sekitar 1 jam kemudian, kami mencapai puncak bersama. Napas kami tersengal-sengal, tubuh basah oleh keringat. Tante Winda tersenyum puas. Pamanmu paling lama cuma 5 menit, Dik. Kamu luar biasa. Rasa bangga yang aneh menggelayuti hatiku. Aku, anak berusia 19 tahun, ternyata lebih hebat dari pamanku sendiri. Sejak hari itu, selama seminggu liburanku di rumah Paman, setiap pagi adalah waktu khusus kami. Tante Winda mengajariku banyak hal, dari teknik-teknik sampai cara memperlakukan seorang perempuan. Di sini, Dik, perlahan saja, bisiknya suatu pagi sambil membimbing tanganku. Aku merasa seperti sedang mengikuti kursus bimbingan les privat dengan guru yang cantik dan berpengalaman. Sekarang kamu sudah lulus ujian, Dik. Candanya suatu pagi setelah kami olahraga keringat pagi. Nanti kalau punya pacar, pasti dia senang. Saat liburan berakhir dan aku kembali ke Jogja, kukira hubungan kami selesai. Tapi ternyata tidak. Dik, Paman ada proyek seminggu. Kamu bisa main ke sini, telepon Tante Winda suatu sore. Awalnya ragu, tapi akhirnya kuputuskan untuk pergi. Jarak 1,5 jam bukanlah halangan. Pertemuan kami semakin intens. Minimal sebulan sekali Tante Winda menghubungiku, selalu saat Paman Budi keluar kota. Kamu jangan sampai ketahuan ya, Dik, pesannya suatu kali. Kita harus selalu bermain aman atau keluar di luar. Aku mengikuti semua aturannya. Aku memang masih muda, tapi bukan berarti tidak bertanggung jawab. Kini semester 2 hampir berakhir. Hubungan kedekatanku dengan Tante Winda masih berlanjut. Kadang aku merasa bersalah pada Paman Budi, tapi melihat kebahagiaan Tante Winda, rasanya sulit untuk menghentikan ini. Kamu tahu tidak, Dik? Bisik Tante Winda suatu pagi di kamar yang sama di mana semuanya bermula. Sejak ada kamu, Tante jadi semangat hidup lagi. Rasanya seperti kembali muda. Aku tersenyum, menatap perempuan cantik di sampingku. Tante juga membuatku belajar banyak hal. Mungkin suatu hari nanti hubungan ini akan berakhir. Mungkin saat aku punya pacar atau saat Paman Budi mulai memperhatikan istrinya lagi. Tapi untuk saat ini, dalam diam dan rahasia, kami akan terus melanjutkan hubungan terlarang ini.
Dan dalam hati kecilku, aku berharap liburan tak terdugaku ini akan berlangsung lebih lama lagi. Karena siapa sangka liburan semester pertamaku akan mengajarkanku salah satu pelajaran paling berharga dan paling menyenangkan dalam hidupku. Tamat. Oke, sekali lagi tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Namun di sini, kami selaku admin channel Narasi Biru hanya berbagi cerita seru pengantar tidur saja, yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mendengarkan cerita seru ini. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya dari cerita ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh ya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat, kepengen cerita seru yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian bosku semua ya di video ini.